Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Fauziah, mahasiswi PGMI Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kali ini saya akan membahas tentang model pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Apa sih model kurikulum? Model kurikulum adalah suatu proses perencanaan kurikulum untuk memperoleh kurikulum yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Contohnya, perubahan perilaku siswa. Macam-macam pengembangan kurikulum. Yang ke-1, The Administrative Landscape Model. Model ini dikembangkan pada tahun 1957 oleh Smith, Sandy, dan Suris. Model ini sering disebut landscape karena dikembangkan dari atas ke bawah, di mana gagasan pengembangan kurikulum datang dari pejabat atau administrator pendidikan, kemudian pelaksanaan pengembangan kurikulum di tingkat bawah menggunakan prosedur-prosedur administrasi yang bersifat sentralistik. Yang kedua, The Grassroots Model. Model ini merupakan lawan dari model administratif yang juga dikembangkan oleh Smith, Sandy, dan Suris. Pengembangan kurikulum pada model grassroots atau akar rumput berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Yang ketiga, The Demonstration Model. Model demonstrasi tadinya dirancang untuk memperkenalkan inovasi kurikulum skala kecil. Kemudian ada upaya untuk menerapkannya dalam revisi kurikulum dalam program yang luas, sehingga mendapat sanggahan dalam kalangan masyarakat. Yang keempat, Pickham System Model. Di bukunya, ia mengemukakan adanya 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum, yaitu 1. Menentukan lokasi bisa berupa kelas atau sekolah. 2. Memilih dan mengikutsertakan personalia. 3. Mengorganisasikan personalia tersebut ke dalam tim. 4. Menentukan implementasi kurikulum. 5. Evaluasi kurikulum. Yang kelima, Taba Interfaith Model. Pengembangan kurikulum model ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai proses perbaikan dan penyempurnaan melalui tahapan-tahapan yang harus dikembangkan dan dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Selanjutnya, yang keenam, Rogers Interpersonal Relation Model. Muriel Grossby Rogers dalam bukunya yang berjudul What Changed the Curriculum mengungkapkan bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan manusia. Menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan. Sesungguhnya, ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Guru serta pendidik lainnya hanyalah pendorong dan pemberi kemudahan terhadap perkembangan anak. Yang ketujuh, The Systematic Action Research Model. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada hubungan insani sekolah dan organisasi masyarakat. Yang kedelapan, yaitu Emerging Technical Model. Model ini dicetuskan oleh Kirk dan Walker. Kirk dan Walker seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai bisnis dalam budaya industri
Mereka mengemukakan bahwa kecenderungan-kecenderungan baru tumbuh berdasarkan 3 orientasi, yaitu model analisis tingkah laku, 2. Model analisis sistem, 3. Model berdasarkan komputer. Yang kesembilan, model Taylor. Pengembangan model kurikulum Taylor ini lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Menurut Taylor, ada 4 yang dianggap fundamental terkait dengan pengembangan kurikulum, yaitu 1. Menentukan tujuan, 2. Menentukan pengalaman belajar, 3. Mengorganisasikan pengalaman belajar, 4. Evaluasi. Yang ke-10, model Oliva. Menurut Oliva, suatu model kurikulum harus bersifat simpel, komprehensif, dan sistematik. Dalam pengembangan suatu kurikulum ada 12 komponen yang saling berkaitan, yaitu 1. Perumusan filosofi, 2. Analisis kebutuhan masyarakat, 3. Tujuan umum, 4. Tujuan khusus, 5. Pengorganisasian rancangan dan implementasi, 6. Menjabarkan tujuan umum, 7. Menjabarkan tujuan khusus, 8. Menetapkan strategi pembelajaran, 9. Teknik penilaian, 10. Implementasi strategi pembelajaran, 11. Evaluasi pembelajaran, 12. Evaluasi kurikulum. Selanjutnya, yang ke-11 yaitu model dinamik Skillback. Menurut Skillback, model dinamik adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah. Model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ke-12, model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran dan terjadi terus-menerus. Ada 5 tahapan dalam pengembangan kurikulum, yaitu 1. Tujuan umum dan tujuan khusus, 2. Menentukan pengalaman belajar, 3. Menentukan isi atau materi, 4. Mengorganisasikan pengalaman dan bahan belajar, 5. Evaluasi. Yang terakhir yaitu model Audrey dan Howard Nichols. Nichols menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang munculnya dari adanya perubahan situasi. Audrey dan Nichols mendefinisikan kembali metodenya Taylor, Taba, dan Wheeler dengan menekankan pada kurikulum proses yang bersiklus atau bentuk lingkaran, dan ini dilakukan demi langkah awal yaitu analisis situasi. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Nichols, yaitu inilah. Nah, ini langkah pengembangan kurikulum menurut Nichols. Gambaran pengembangan kurikulum di Indonesia. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, kurikulum selalu berubah dari Orde Lama sampai saat ini. Pada masa Orde Lama, kurikulum yang terakhir digunakan adalah kurikulum 1964. Pada masa Orde Baru, lahir 4 kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum 1968, berlaku sampai 1975. Yang kedua, pada tahun 1984 dibuat kurikulum baru dengan nama kurikulum 1975. Pada tahun 1994 dikeluarkan kurikulum baru yaitu 1994. Kurikulum ini menjadi kurikulum terakhir yang dikeluarkan Orde Baru. Kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu kurikulum 2013. Siswa didorong lebih untuk memiliki tanggung jawab kepada lingkungan maupun memiliki kemampuan berpikir kritis. Tujuannya adalah
membentuk generasi produktif, kreatif, efektif, dan inovatif. Nah, sekian penjelasan model pengembangan kurikulum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.